Rumah sekecil ini pantasnya kandang ayam, bukan tempat calon suamiku tinggal. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut tunanganku, tanpa rasa bersalah, tanpa sedikit pun empati. Ia mengatakannya sambil melirik sekeliling. Atap bocor, tembok retak, lantai semen yang dingin, lalu menatapku seolah aku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat itu udara terasa berat. Dadaku sesak, tapi aku hanya diam. Bukan karena aku tak punya jawaban, melainkan karena aku memilih menelan semua hinaan itu sendirian. Tak ada yang tahu, di balik rumah reot ini tersimpan rahasia besar. Tak ada yang menduga, pria yang berdiri dengan pakaian sederhana dan tangan berdebu ini sebenarnya sedang memainkan peran paling beresiko dalam hidupnya. Aku sengaja hidup miskin, sengaja terlihat gagal, sengaja menyingkirkan semua kemewahan hanya untuk satu tujuan, menguji ketulusan cinta wanita yang berjanji akan menua bersamaku. Namun detik itu juga aku sadar, cinta yang diuji dengan kemiskinan seringkali kalah oleh gengsi dan harta. Aku menatap wajahnya yang penuh jijik, lalu bertanya dalam hati, jika suatu hari nanti kebenaran terbongkar, apakah ia masih sanggup menatapku dengan mata yang sama? Ataukah justru dunia yang akan terdiam saat mengetahui siapa aku sebenarnya? Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekadar cerita fiksi penuh drama, tetapi potret nyata tentang bagaimana cinta, kesetiaan, dan harga diri seringkali diuji oleh kondisi ekonomi dan penilaian manusia. Cerita ini akan membawa kalian menyelami emosi terdalam, dari harapan, luka, hingga penyesalan yang datang terlambat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap, sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Arga. Jika orang-orang melihatku hari itu, mereka hanya akan melihat pria biasa dengan pakaian sederhana, sepatu yang sudah mulai usang, dan kehidupan yang tampak datar tanpa kilau masa depan. Namun, 3 tahun lalu, saat aku pertama kali bertemu Nadira, semua terasa berbeda. Ia datang ke hidupku seperti cahaya. Senyumnya hangat, tutur katanya lembut, dan caranya mendengarkan membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan dinilai dari apa yang kupunya. Kami bertemu secara tak sengaja di sebuah acara sosial kecil. Saat itu, aku sengaja hadir tanpa atribut apapun yang menunjukkan statusku. Tak ada jam mahal di pergelangan tangan. Tak ada mobil mewah yang menunggu di luar. Aku ingin dikenal apa adanya. Nadira tertarik bukan karena penampilan, melainkan karena obrolan panjang tentang hidup, mimpi, dan nilai-nilai yang kami yakini bersama. Dari sanalah, semua bermula. Hubungan kami tumbuh perlahan tapi pasti. Nadira sering berkata bahwa ia mencintai kesederhanaan, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Kalimat-kalimat itu membuatku yakin bahwa pilihanku untuk hidup sederhana tidak salah. Aku ingin memastikan, jika suatu hari aku membuka semua rahasia, orang di sampingku benar-benar mencintaiku, bukan kekayaanku. Setahun kemudian, aku melamarnya dengan cincin sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada kejutan mewah. Hanya aku, dia, dan janji untuk saling setia. Nadira menangis bahagia malam itu. Ia memelukku erat dan berkata, "Aku tidak butuh apapun selain kamu." Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepalaku hingga hari ini. Namun, waktu memiliki cara kejam untuk menguji keyakinan manusia. Perlahan, perubahan kecil mulai terasa.
Awalnya hanya komentar ringan, tentang teman-temannya yang mulai menikah dengan pria mapan, tentang unggahan media sosial yang memamerkan rumah besar dan liburan mahal. Aku menganggapnya wajar. Semua orang bisa tergoda oleh perbandingan. Masalah sebenarnya muncul ketika keluarganya mulai ikut campur. Pertanyaan-pertanyaan sederhana berubah menjadi interogasi halus. Kerjaku apa? Penghasilanku berapa? Rencana hidupku seperti apa? Aku menjawab jujur, tanpa detail berlebihan. Aku mengatakan bahwa aku hidup cukup, tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Jawaban itu tampaknya tidak cukup. Sejak saat itu, sikap Nadira mulai berubah. Ia tak lagi sesering dulu menelpon atau mengirim pesan. Tatapannya kerap kosong ketika aku bercerita tentang hari-hariku. Senyum yang dulu tulus kini sering terasa dipaksakan. Aku bisa merasakan jarak yang tumbuh, meski tak ada kata perpisahan yang terucap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga yang harus kubayar untuk menyamar? Apakah aku terlalu jauh menguji cinta seseorang? Namun, aku bertahan. Bagiku lebih baik mengetahui kebenaran sekarang daripada menyesal seumur hidup. Puncaknya adalah ketika Nadira meminta melihat rumah tempat tinggalku. Selama ini aku selalu menghindar, bukan karena malu, melainkan karena tahu, momen itu akan menjadi ujian terbesar. Aku mengiyakan dengan hati berat, sadar bahwa setelah pintu rumah itu terbuka, tak ada lagi yang akan sama. Di perjalanan menuju rumah tua peninggalan kakekku, Najira lebih banyak diam. Tatapannya keluar jendela, seolah pikirannya sibuk menimbang sesuatu. Aku sendiri diliputi perasaan campur aduk, takut, sedih, namun juga penasaran. Apakah cinta yang ia ucapkan selama ini cukup kuat untuk melewati ujian ini? Saat kami akhirnya berhenti di depan rumah itu, aku melihat perubahan di wajahnya. Keheningan menyelimuti kami. Itulah detik pertama aku benar-benar sadar. Tunangan yang dulu berjanji menerima aku apa adanya, perlahan berubah menjadi seseorang yang mulai menilai hidup dari tampilan luar. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi bangunan-bangunan baru yang tampak jauh lebih terawat. Cat temboknya sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan lama yang kusam. Atap sengnya berkarat di beberapa bagian, dan saat angin bertiup, terdengar bunyi berderit pelan seolah rumah itu ikut mengeluh menahan usia. Inilah rumah peninggalan kakekku, tempat aku memilih tinggal, meski aku memiliki banyak pilihan lain yang jauh lebih nyaman. Begitu mobil yang kami tumpangi berhenti, Nadira tidak langsung turun. Ia memandangi sekeliling dengan alis berkerut, seolah berharap aku salah alamat. Matanya bergerak cepat, menilai gang sempit, selokan kecil di samping jalan, dan rumah-rumah sederhana yang berdempetan. Aku bisa merasakan nafasnya berubah, lebih pendek dan kaku. "Ini rumahmu?" tanyanya akhirnya. Suaranya datar namun syarat kekecewaan. Aku mengangguk pelan. "Iya, rumah keluargaku." Tak ada senyum, tak ada kata kagum. Yang ada hanya keheningan panjang sebelum ia membuka pintu mobil dengan gerakan kasar. Saat kakinya menginjak tanah, ekspresi wajahnya berubah total. Nadira yang biasanya pandai menyembunyikan perasaan, kali ini gagal. Rasa malu dan jijik bercampur jelas di raut wajahnya. Kami melangkah masuk. Pintu kayu tua berderit saat kubuka. Di dalam, rumah itu sederhana. Ruang tamu kecil dengan sofa lama, meja kayu yang sudah penuh bekas goresan, dan dinding yang tak lagi putih. Aku sengaja tidak melakukan perbaikan besar. Bagiku, rumah ini cukup. Bersih, layak, dan penuh kenangan. Namun bagi Nadira, semua itu tampaknya tak berarti. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, lalu berucap dengan nada mengejek. "Kamu serius mau membangun masa depan dari tempat seperti ini?" Kalimat itu menusuk, lebih tajam dari yang ia kira. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa wanita yang dulu berkata mencintaiku tanpa syarat. Tapi yang kutemukan hanya seseorang yang sibuk membandingkan hidupku dengan standar lingkungannya. Ia berjalan berkeliling, membuka pintu kamar, melihat dapur kecil di belakang, lalu menggeleng pelan. Setiap sudut rumah seolah menjadi bukti bahwa aku tak pantas berdiri sejajar dengannya.
Aku diam mengikuti dari belakang, membiarkannya melihat semuanya, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Aku nggak nyangka kamu hidup sesederhana ini, katanya lagi, kali ini lebih dingin. Teman-temanku, mereka tinggal di rumah yang bahkan ruang tamunya lebih besar dari seluruh rumahmu. Aku menarik nafas dalam. Aku nyaman di sini. Ukuran rumah tidak menentukan siapa kita. Ia tertawa kecil, sinis. Kenyamanan tidak membayar masa depan, Arga. Kalimat itu menandai perubahan besar dalam hubungan kami. Sejak hari itu, rumah ini bukan lagi sekedar tempat tinggal, melainkan simbol kegagalanku di matanya. Nadira mulai jarang datang. Jikapun datang, ia selalu mengeluh tentang panasnya rumah, tentang tetangga, tentang hidup yang katanya terlalu sederhana untuk impiannya. Tak lama kemudian, keluarganya ikut mengetahui. Entah dari siapa cerita itu bermula, tapi suatu sore aku diundang ke rumah orang tuanya. Bukan untuk makan malam hangat, melainkan untuk diadili secara halus. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Apakah aku mampu membeli rumah layak? Apakah aku sanggup menghidupi Nadira dengan standar yang mereka inginkan? Aku menjawab tenang. Aku mengatakan bahwa rezeki tak selalu tampak di permukaan. Namun jawaban itu hanya dianggap alasan pria yang tak punya apa-apa. Sepulang dari sana, Nadira semakin dingin. Pesan-pesanku sering tak dibalas. Teleponku jarang diangkat. Aku tahu, di benaknya, rumah reot itu telah meruntuhkan semua keyakinannya tentang masa depan bersamaku. Di malam-malam sepi, aku duduk sendiri di ruang tamu rumah tua ini. Mendengar suara hujan menetas dari atap bocor, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku kejam karena terus mempertahankan penyamaran ini? Namun di sisi lain, aku sadar. Jika hanya sejauh ini cintanya bertahan, maka kebenaran apapun nanti tak akan mengubah hakikat hatinya. Rumah ini, dengan segala kekurangannya, telah menjadi cermin paling jujur. Ia memperlihatkan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang memilih pergi saat kemewahan tak terlihat. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Jika sebelumnya Nadira masih menyimpan rasa kecewaannya dalam diam dan sindiran halus, maka babak ini adalah saat semuanya berubah menjadi terang-terangan. Hari itu, aku diundang ke acara makan siang keluarga besarnya. Undangan yang terdengar sopan, tapi terasa seperti panggilan sidang. Sejak melangkah masuk ke rumah besar mereka, aku bisa merasakan udara yang berbeda. Dingin, penuh penilaian, dan sama sekali tidak ramah. Ruang tamu luas dengan perabot mahal itu terasa kontras dengan rumah tuaku. Aku duduk di ujung sofa, sementara Nadira memilih duduk dekat ibunya. Posisi duduk itu saja sudah cukup menjelaskan. Aku bukan lagi bagian dari lingkaran mereka. Percakapan dibuka dengan basa-basi singkat, lalu dengan cepat mengarah pada satu topik yang sama. Aku. Arga, ayah Nadira akhirnya membuka suara. Kamu sudah bertunangan dengan anak kami cukup lama. Sudah sejauh mana persiapan masa depan kalian? Aku menjawab tenang, menjelaskan rencana hidupku secara garis besar. Tapi sebelum aku selesai, ibunya menyela dengan senyum tipis yang tak pernah sampai ke mata. Rencana itu indah di atas kertas, katanya. Tapi realitas butuh bukti. Nadira menunduk. Ia tidak membelaku. Diamnya terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar. Lalu satu persatu komentar mulai berdatangan. Tentang rumahku yang sempit, tentang pekerjaanku yang dianggap biasa, tentang masa depan yang mereka sebut abu-abu. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya kalimat-kalimat rapi yang menghina dengan cara paling elegan. Puncaknya terjadi ketika salah satu pamannya tertawa kecil dan berkata, "Anak sekarang aneh ya, mau nikah tapi rumah saja masih seperti gubuk." Tawa kecil menyusul. Aku tersenyum tipis, menahan. Nadira akhirnya angkat bicara. Namun bukan untuk membelaku. "Aku capek membela kamu, Arga," katanya pelan tapi jelas. "Aku juga punya mimpi. Aku ingin hidup layak, bukan sekedar cukup." Kalimat itu membuat dadaku seakan diremas. Selama ini aku pikir ia hanya terpengaruh lingkungan. Ternyata,
Perlahan ia benar-benar mempercayai standar hidup mereka. Aku menatapnya lama. Bukankah dulu kamu bilang bahagia itu sederhana? Ia menghela nafas. Aku berubah, dan aku rasa kamu juga harus berubah. Sejak saat itu, penghinaan tak lagi terasa sebagai serangan dari luar. Ia datang dari orang yang paling kupercaya. Di hari-hari berikutnya, Nadira tak lagi menutupi rasa malunya padaku. Di depan teman-temannya, ia sering memperkenalkanku dengan nada setengah bercanda, seolah statusku bahan lucuan. Dia calon suamiku, hidupnya sangat sederhana. Kata sederhana itu diucapkan seperti celaan. Aku melihat bagaimana ia mulai menjaga jarak di tempat umum. Tak lagi menggenggam tanganku, tak lagi menatapku dengan bangga. Aku menjadi bayangan di sisinya. Hadir, tapi tak diakui sepenuhnya. Suatu malam, ia berkata jujur tanpa tedeng aling-aling. Aku malu, Arga. Aku malu setiap orang bertanya kamu kerja apa, tinggal di mana. Kejujuran itu brutal. Tapi justru di sanalah aku mendapatkan kejelasan. Bahwa cinta yang kami bangun tidak runtuh karena pertengkaran besar, melainkan terkikis perlahan oleh rasa malu dan gengsi. Aku pulang ke rumah tua itu dengan langkah berat. Duduk sendiri di ruang tamu, menatap dinding retak yang kini terasa semakin sunyi. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan menghentikan semuanya. Membuka rahasia, mengakhiri sandiwara ini. Namun, aku menahan diri. Aku ingin tahu sejauh mana penghinaan ini akan membawanya. Karena kebenaran, saat tiba, harus datang di waktu yang tepat. Dan hari itu, aku sadar. Satu hal, bukan rumah reotku yang membuat Nadira menjauh, melainkan ketidakmampuannya berdiri di sisiku saat aku dipandang rendah. Penghinaan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari perpisahan yang tak terelakkan. Sejak hari penghinaan itu, aku semakin sering menghabiskan waktu sendirian. Bukan karena aku tak punya tempat untuk pergi, melainkan karena hanya dalam kesunyian aku bisa berpikir jernih. Rumah tua ini kembali menjadi saksi bisu, tempat aku menimbang satu keputusan besar yang sejak awal kutunda. Apakah aku harus membuka rahasia yang selama ini kusimpan rapat? Atau terus bertahan dalam penyamaran yang kian menyakitkan? Tak ada seorang pun di lingkungan ini yang tahu siapa aku sebenarnya. Bagi mereka, aku hanya Arga, pria biasa dengan pekerjaan sederhana, tinggal di rumah tua peninggalan keluarga. Padahal di balik kehidupan yang tampak biasa itu, aku adalah pemilik dan CEO sebuah grup investasi yang mengelola berbagai perusahaan properti, logistik, dan energi. Nilai asetku cukup untuk membeli puluhan rumah seperti ini tanpa perlu berpikir dua kali. Namun, semua itu bukanlah kebanggaan yang ingin kupamerkan. Kekayaan bagiku hanyalah alat, bukan identitas. Aku tumbuh dengan prinsip yang ditanamkan kakekku sejak kecil. Harta bisa datang dan pergi, tapi karakter manusia akan selalu terlihat saat ia diuji dalam keadaan sulit. Itulah sebabnya aku memilih hidup sederhana, bahkan cenderung terlihat miskin. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Aku tahu, dengan menyembunyikan jati diriku, aku mempertaruhkan hubungan, kepercayaan, bahkan harga diriku sendiri. Tapi aku juga tahu, cinta sejati jarang bertahan ketika kemewahan disingkirkan. Dan Nadira, wanita yang kupilih, harus melalui ujian itu tanpa ia sadari. Setiap pagi, aku tetap bangun di rumah tua ini, mengendarai mobil biasa, mengenakan pakaian tanpa merek. Sementara di dunia lain, para direktur dan manajer perusahaan menungguku di ruang rapat gedung tinggi. Aku datang ke kantor pusat melalui pintu belakang, tanpa sorotan, tanpa pengawalan. Bagi sebagian orang, hidup ganda ini terdengar gila. Tapi bagiku, inilah cara paling jujur mengenali manusia. Di balik layar aku melihat bagaimana dunia berubah saat uang hadir. Orang-orang yang dulu meremehkan, tiba-tiba tersenyum dan menjilat. Sementara mereka yang tulus tetap sama,
baik aku kaya atau tidak. Pengalaman itulah yang membuatku semakin yakin mempertahankan rahasia ini, meski Nadira mulai menjauh. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam? Apakah ujian ini sudah melampaui batas? Namun setiap kali ingat wajah Nadira yang malu memperkenalkanku, hatiku mengeras. Aku tak ingin hidup dengan seseorang yang berdiri di sampingku hanya ketika aku tampak berhasil. Suatu malam aku duduk memandangi berkas-berkas lama di lemari. Dokumen perusahaan, sertifikat aset, dan kartu identitasku yang jarang kugunakan. Semua bukti bahwa aku bukan pria gagal seperti yang mereka kira. Aku bisa mengakhiri semua hinaan ini kapan saja. Cukup dengan satu pengakuan. Tapi aku menutup kembali lemari itu. Karena jika aku membuka rahasia ini sekarang, maka kebenaran itu akan tercemar oleh rasa terpaksa. Aku ingin melihat sampai di mana Nadira bertahan tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu apakah cintanya cukup kuat untuk melampaui gengsi dan tekanan sosial. Hari demi hari berlalu. Hubungan kami semakin renggang. Nadira lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri, menghadiri acara-acara sosial tanpa mengajakku. Aku tahu, di sanalah ia bertemu pria-pria yang dianggap lebih layak menurut standar keluarganya, dan aku membiarkannya. Rahasia ini semakin berat kupikul, tapi juga semakin memperjelas satu hal, kekayaan tidak pernah menjamin kebahagiaan. Justru dalam penyamaran inilah, aku melihat wajah asli manusia. Siapa yang setia, siapa yang berpaling. Aku belum tahu kapan rahasia ini akan terbongkar, tapi aku yakin saat waktunya tiba, kebenaran itu akan mengguncang banyak orang. Dan mungkin saat itu pula, aku akan kehilangan Nadira sepenuhnya. Namun jika harus memilih antara cinta palsu dan kebenaran pahit, aku tahu pilihan mana yang harus kuambil. Tekanan itu tidak datang sekaligus, melainkan merayap perlahan. Seperti kabut tebal yang menyelimuti hubungan kami tanpa disadari. Keluarga Nadira mulai memainkan peran yang semakin besar dalam hidupnya. Dan secara bersamaan, semakin mempersempit ruangku untuk bernafas. Setiap pertemuan keluarga, setiap pesan singkat, setiap nasihat yang terdengar manis, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Aku bukan pilihan yang layak. Awalnya mereka menggunakan bahasa yang halus. Ibunya sering menelpon Nadira, menanyakan kabar dengan nada peduli, lalu menyelipkan pertanyaan tentang masa depan. Kapan kalian beli rumah yang lebih layak? Atau, Arga ada rencana meningkatkan karirnya kan? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar wajar, tapi terus diulang seperti palu kecil yang memukul keyakinan Nadira sedikit demi sedikit. Ayahnya lebih blak-blakan. Ia pernah memanggil Nadira ke ruang kerja dan berbicara panjang tentang tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tentang bagaimana seorang pria seharusnya membeli rasa aman, bukan sekedar janji. Nadira pulang dari pertemuan itu dengan wajah murung. Ia tak bercerita banyak, tapi aku tahu benih keraguan kembali disiram. Tekanan itu memuncak saat keluarga besar mengadakan acara makan malam resmi. Aku diundang, tapi sejak awal aku merasa kehadiranku hanya formalitas. Di meja makan panjang itu, pembicaraan sengaja diarahkan pada keberhasilan anak-anak lain. Ada sepupu yang baru membeli rumah 2 lantai, ada yang berangkat liburan ke luar negeri, ada pula yang baru diangkat menjadi manajer perusahaan besar. Setiap cerita sukses diakhiri dengan tatapan singkat ke arahku. Tak ada yang menyebut namaku, tapi semua orang tahu siapa yang sedang dibandingkan. Salah satu tante Nadira akhirnya angkat suara, seolah tak tahan lagi menyimpan pendapatnya. Nadira itu pintar dan cantik, sayang kalau masa depannya biasa-biasa saja. Kalimat itu disusul anggukan setuju dari beberapa anggota keluarga. Aku menatap Nadira. Ia tersenyum tipis, ragu, lalu menunduk. Sekali lagi ia memilih diam. Sepulang dari sana pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Nadira menjadi mudah tersinggung. Hal-hal sepele berubah menjadi alasan untuk berdebat. Aku bisa merasakan bagaimana kata-kata keluarganya berputar di kepalanya, membentuk narasi bahwa bersamaku adalah sebuah pengorbanan yang terlalu besar. Suatu malam Nadira berkata lirih, "Aku lelah jadi orang yang selalu membela kamu."
Kalimat itu menghantamku keras. Aku tidak pernah memintanya membela siapapun. Aku hanya ingin ia berdiri di sisiku, apapun kondisinya. Tekanan terbesar datang ketika keluarganya mulai mengenalkan Nadira pada pria lain. Awalnya hanya sekedar pertemuan biasa, katanya untuk membuka wawasan. Tapi aku tahu maksud sebenarnya. Pria-pria itu mapan, berpenampilan rapi dan tak ragu memamerkan pencapaian mereka. Nadira mulai sering pulang dengan cerita-cerita tentang orang baru yang menarik menurut keluarganya. Aku tidak melarang, aku hanya mengamati. Setiap cerita itu terasa seperti jarum yang menusuk perlahan, menguji kesabaranku sekaligus keteguhan prinsipku. Di tengah tekanan yang semakin kuat, aku kembali dihadapkan pada pilihan, membuka rahasia dan menghentikan semua ini, atau bertahan dan menerima kemungkinan terburuk. Aku memilih yang kedua, karena jika cintanya runtuh hanya karena tekanan keluarga dan ilusi kemapanan, maka membuka rahasia sekarang hanya akan memperpanjang kebohongan. Keluarga Nadira mengira mereka sedang menyelamatkan masa depan anaknya. Tapi tanpa mereka sadari, tekanan itulah yang justru mempercepat kehancuran hubungan kami. Dan Nadira, perlahan tapi pasti mulai melangkah menjauh dariku, mengikuti arah yang mereka tunjukkan. Aku masih berdiri di tempat yang sama, di rumah tua dengan dinding retak itu, menunggu. Bukan menunggu perubahan, melainkan menunggu kebenaran menunjukkan siapa yang benar-benar bertahan, dan siapa yang hanya kuat saat hidup tampak menjanjikan. Pengkhianatan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau pertengkaran besar. Ia hadir dengan wajah tenang, suara dingin, dan keputusan yang sudah lama dipikirkan, tanpa melibatkanku sama sekali. Hari itu Nadira mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Tempat yang dulu sering kami kunjungi saat hubungan kami masih hangat. Kini suasananya terasa asing. Ia datang terlambat, bukan kebiasaan Nadira sebelumnya. Wajahnya tampak rapi, terlalu rapi untuk sekedar bertemu denganku. Ada jarak yang jelas sejak ia duduk di hadapanku. Tangannya tak lagi mencari tanganku, matanya tak lagi menyimpan rindu. "Arga," katanya akhirnya, setelah hening yang panjang. Aku sudah banyak berpikir. Kalimat pembuka yang selalu menjadi pertanda buruk. Ia berbicara tentang tekanan, tentang keluarganya, tentang mimpinya yang katanya tak sejalan dengan hidup bersamaku. Kata-katanya tersusun rapi, seolah telah berlatih berkali-kali. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Dalam hatiku, aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Lalu ia mengeluarkan kotak kecil dari tasnya, kotak cincin tunangan kami. Aku rasa kita harus berhenti sampai di sini. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan. Aku menatap cincin itu, simbol janji yang dulu ia genggam dengan air mata bahagia. Kini ia kembalikan tanpa getar. Aku butuh pria yang bisa memberiku masa depan yang jelas, bukan sekedar bertahan, tapi berkembang. Aku tersenyum tipis. Dan menurutmu, aku tidak? Ia terdiam sesaat, lalu mengeleng pelan. Aku sudah menunggu cukup lama. Yang tak ia katakan jauh lebih menyakitkan. Bahwa ia telah membandingkanku, bahwa ia telah menemukan sosok lain, atau setidaknya kemungkinan lain yang lebih sesuai dengan standar hidup yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu semakin jelas. Dari cerita teman, dari unggahan media sosial, aku tahu Nadira mulai dekat dengan pria yang dikenalkan keluarganya. Seorang pengusaha muda, mapan, dengan gaya hidup yang selalu ia kagumi. Foto-foto mereka muncul tanpa rasa bersalah. Makan malam mewah, acara formal, senyum yang dulu hanya untukku. Aku tidak marah. Aku tidak mengejar. Aku memilih diam. Namun diam bukan berarti tak terluka. Setiap sudut rumah tua ini mengingatkanku pada rencana yang tak pernah terwujud. Setiap malam terasa lebih panjang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini sepadan dengan ujian yang kupaksakan? Pengkhianatan terbesar bukanlah Nadira memilih pria lain, melainkan caranya menghapus masa lalu kami seolah tak pernah ada. Ia tak pernah bertanya lagi kabarku,
Tak pernah memastikan aku baik-baik saja. Seakan 3 tahun kebersamaan bisa ditukar begitu saja. Suatu malam, ia mengirim pesan singkat. Bukan untuk meminta maaf, hanya kalimat pendek. Semoga kamu mengerti. Aku membaca pesan itu lama, lalu menghapusnya. Di titik itu, aku menyadari satu hal penting. Jika aku membuka rahasiaku sekarang, dunia mungkin akan terkejut. Nadira mungkin akan menyesal. Api penyesalan yang lahir setelah pengkhianatan tak pernah benar-benar murni. Aku memilih tetap diam, membiarkan ia melangkah dengan keyakinannya sendiri. Karena pengkhianatan ini, seberat apapun rasanya, telah memberiku kebebasan. Kebebasan untuk berhenti berharap pada seseorang yang hanya setia saat hidup tampak menjanjikan. Dan di balik rasa kehilangan itu, perlahan tumbuh tekad baru. Jika kebenaran harus terungkap, maka ia akan muncul bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai kenyataan yang tak bisa ditarik kembali. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menebarkan sinar lembut ke seluruh rumah tua. Aku memandang dinding yang retak dan lantai semen yang dingin. Semua tampak sama seperti biasa, tapi perasaanku berbeda. Ada tekad kuat yang menyala dan sedikit ketegangan yang sulit diungkapkan. Aku bersiap untuk menghadiri acara peluncuran proyek besar yang selama ini kubangun secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, perusahaan yang kupimpin telah berhasil menyelesaikan proyek properti dan investasi bernilai triliunan rupiah. Namun, jarang ada yang tahu bahwa aku adalah pemiliknya. Semua tampak normal bagi dunia luar, hanya seorang direktur biasa di balik layar. Sementara aku tetap hidup sederhana. Saat aku melangkah keluar dari rumah, tetangga memberi sapaan hangat. Mereka tak tahu tentang rahasia besar yang kupendam. Aku tersenyum dan membalas dengan ramah. Di mobil, aku menatap cermin belakang dan melihat bayangan diriku sendiri. Pria yang bertahun-tahun tampak biasa, namun menyimpan kekuatan dan kekayaan yang tak terlihat. Di gedung peluncuran, suasana luar biasa meriah. Media, investor, dan pejabat hadir untuk menyaksikan proyek terbesar tahun ini. Lampu sorot, dekorasi megah, dan musik yang menggema memenuhi haula. Semua persiapan tampak sempurna, dan aku berjalan di antara tamu-tamu yang tak menyadari bahwa pria sederhana yang mereka kenal sebelumnya adalah sosok di balik kesuksesan ini. Aku melangkah ke panggung. Mikrofon di depanku, publik menatap dengan penuh antisipasi. Aku menghela nafas dan mulai berbicara, menjelaskan visi perusahaan, rencana pembangunan, dan kontribusi sosial yang akan diberikan proyek ini. Kata-kata mengalir lancar, penuh percaya diri dan disambut tepuk tangan meriah. Di antara tamu, aku melihat sosok yang membuat jantungku berdebar, Nadira bersama keluarganya. Wajah mereka pucat seketika saat aku disebut sebagai pemilik proyek dan CEO utama. Mata Nadira melebar, bibirnya terbuka tanpa kata. Semua kebanggaan dan rasa hina yang pernah ia tunjukkan padaku kini tampak runtuh dalam hitungan detik. Aku terus berbicara, menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Namun, aku bisa merasakan tatapan kosong itu, campuran antara keterjekutan, penyesalan, dan kebingungan. Semua orang di sekitarnya kini melihatku bukan sebagai pria biasa, tetapi sebagai sosok yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan keberhasilan yang nyata. Acara selesai, dan media mengepungku untuk wawancara. Aku menjawab semua pertanyaan dengan elegan dan profesional. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah bukti bahwa kesederhanaan yang kupertahankan selama ini bukan karena ketidakmampuan, melainkan pilihan strategis untuk menguji siapa yang benar-benar tulus di sisiku. Setelah semua selesai, aku berdiri di luar gedung, menatap Nadira yang berdiri di kejauhan. Wajahnya tak lagi menampakkan kemarahan atau ejekan. Ada ketakutan halus, kebingungan, dan sedikit penyesalan. Ia ingin mendekat, ingin bertanya, tapi ragu. Aku biarkan saja, karena saat ini bukan waktunya membalas atau memaafkan. Saat ini adalah pembuktian bahwa semua pengorbanan dan kesabaran yang kulalui memiliki hasil yang nyata.
Di malam hari, aku kembali ke rumah tua. Duduk di ruang tamu yang sama, melihat dinding retak dan lantai yang dingin. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Rumah ini masih sederhana, tapi hatiku dipenuhi kepuasan yang tak ternilai. Aku telah membuktikan bahwa penilaian berdasarkan tampilan luar hanyalah ilusi. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini menyaksikan kenyataan yang tak terbantahkan. Hari itu bukan hanya tentang kekayaan yang tersembunyi. Itu adalah tentang ketabahan, prinsip, dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, meski dunia menekan untuk berubah. Aku tersenyum, menyadari bahwa ini baru permulaan. Permulaan dari babak baru di hidupku yang penuh kebebasan, keyakinan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Acara gala malam itu dipenuhi sorotan lampu, kilau gaun, dan suara-suara kagum dari para tamu undangan. Semua orang hadir untuk menyaksikan peluncuran proyek yang selama ini menjadi rahasiaku. Tapi malam itu bukan sekedar tentang kesuksesan perusahaan. Malam itu, aku tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi akan muncul dengan gemuruh yang tak bisa dibendung. Aku melangkah masuk dengan setelan hitam rapi, membawa aura ketenangan dan percaya diri. Setiap langkahku disorot lampu kamera, setiap mata tertuju padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa berbeda dunia ini dibandingkan rumah tua peninggalan kakekku. Disinilah kekuatan, status, dan pengaruh berada, dan aku adalah pusatnya. Tatapan pertama yang kucari adalah Nadira. Ia hadir, duduk di tengah kerumunan, dikelilingi keluarga dan teman-temannya. Mata kami bertemu sejenak, dan aku bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah drastis. Dari rasa percaya diri yang biasanya ia pertahankan, kini tergantikan oleh ketercukitan, kekagetan, dan sedikit ketakutan yang samar. Sambil menapaki panggung untuk menerima penghargaan sebagai CEO utama proyek, aku melihat wajah-wajah yang dulu meremehkan. Teman-teman Nadira, keluarga besar, bahkan beberapa kolega bisnis yang sebelumnya menganggapku pria biasa, kini menyaksikan kenyataan yang tak mereka duga. Mereka menyadari bahwa rumah reot itu hanyalah kedok, bahwa pria yang tampak sederhana ternyata memiliki kekuatan, kekayaan, dan keberhasilan yang mengagumkan. Aku menyampaikan pidato dengan tenang, setiap kata dipilih dengan presisi. Aku bercerita tentang perjalanan panjang membangun perusahaan, tantangan yang dihadapi, keputusan sulit, dan tekad untuk tetap setia pada prinsip yang kutetapkan sejak awal. Tepuk tangan bergemuruh, kamera merekam setiap gerakan, dan sorotan lampu membuat momen ini terasa dramatis, seperti adegan puncak dalam film. Tatapanku kembali ke arah Nadira. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit terbuka, matanya berkilat, adanya ketakutan dan penyesalan yang bercampur. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia salah menilai, bahwa penampilan luar yang sederhana tidak pernah menggambarkan kebenaran sejati. Semua hinaan, ejekan, dan ketidakpercayaan yang ia tunjukkan padaku kini terlihat konyol di hadapan fakta yang nyata. Beberapa tamu yang tidak mengetahui hubungan kami bertanya siapa wanita itu yang tampak sangat terkejut. Nadira tak mampu menjawab, hanya menatapku dengan mata yang seakan memohon penjelasan. Namun aku memilih tetap diam. Saat ini bukan waktunya kata-kata, tapi pembuktian melalui fakta. Setelah acara, wartawan mengerubungi, mengajukan pertanyaan tentang keberhasilan proyek, nilai investasi, dan dampak sosial. Aku menjawab dengan elegan, menunjukkan profesionalisme dan ketenangan, sementara Nadira tetap di tempatnya, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Keluarganya juga tampak kebingungan. Mereka menyadari bahwa semua penilaian mereka selama ini salah. Di sela-sela kegembiraan dan keramaian, aku berjalan mendekati Nadira. Ia menunduk, tak berani menatap mataku. Aku menatapnya lama, merasakan campuran emosi, kecewa, lega, dan sedikit simpati. Aku tahu ia menyesal, tapi penyesalan yang datang terlambat tidak akan mengubah apapun. Hubungan kami telah rusak karena ketidaksetiaan dan gengsi,
dan kini kebenaran menempatkan semuanya pada posisi yang jelas. Aku berbicara lembut, meski suaraku hanya cukup untuknya. Mendengar? Inilah kenyataan yang selama ini kusembunyikan. Aku bukan pria yang kau kira. Aku punya dunia lain, kehidupan lain, tapi aku tetap memilih sederhana untuk melihat siapa yang tulus mencintaiku. Nadira menutup wajahnya dengan tangan, tak mampu berkata-kata. Air mata mulai menetes, dan aku bisa melihat perasaan bersalah, malu, dan ketercukitan bercampur di raut wajahnya. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata tak bisa keluar. Di malam itu semua orang menyadari satu hal. Kesuksesan dan kekayaan yang nyata tidak selalu tampak. Penilaian manusia berdasarkan penampilan bisa sangat keliru. Aku membuktikan bahwa kekuatan, keberhasilan, dan integritas kadang tersembunyi di balik kesederhanaan, dan siapapun yang menilai dari luar bisa tertipu. Kebenaran telah terbongkar, dan dunia yang dulu meremehkan kini harus mengakui realita. Aku kembali ke rumah tua, duduk di ruang tamu yang sama, menatap dinding retak yang kini terasa berbeda. Rumah ini tetap sederhana, namun malam itu menjadi saksi bahwa prinsip, kesabaran, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya untuk membuktikan diri. Dan disitulah aku menyadari, kebenaran, meski terlambat, selalu memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi, membuka mata, dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi siapapun yang menilainya secara dangkal. Setelah semua drama, pengkhianatan, dan pembuktian, aku duduk kembali di rumah tua ini, merenungkan perjalanan panjang yang baru saja kulalui. Dinding retak, lantai dingin, dan bau kayu tua kini terasa berbeda. Mereka bukan sekedar sisa-sisa masa lalu, melainkan saksi dari setiap keputusan, setiap ujian, dan setiap langkah yang membentukku menjadi siapa aku hari ini. Aku menatap foto lama di meja. Foto Nadira dan aku saat masih bahagia, saat kami tersenyum tanpa beban, tanpa pengaruh orang lain. Rasa sakitnya masih ada, tentu saja, tapi kini digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kemampuan bertahan dalam ujian, menghormati prinsip, dan menghargai kejujuran. Melalui kisah ini, aku ingin menyampaikan pesan penting kepada siapapun yang menonton video ini. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang tampak di luar. Harta, rumah, penampilan, atau status sosial hanyalah bagian kecil dari kehidupan. Nilai sejati seseorang terletak pada karakter, kesabaran, dan integritasnya. Jangan biarkan penilaian dangkal menghancurkan hubungan atau menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Aku juga ingin mengingatkan, bagi siapapun yang tengah menghadapi ujian dalam hubungan, untuk tetap setia pada prinsip dan hati nurani. Tidak mudah untuk bertahan, apalagi ketika tekanan dari lingkungan sangat kuat. Tapi percayalah, kebenaran akan selalu muncul pada waktunya, dan mereka yang tulus akan tetap bersinar meski diuji keras. Kisahku dengan Nadira mungkin berakhir dengan cara yang menyakitkan, tapi itu membuka ruang untuk pertumbuhan, introspeksi, dan pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang yang tak tulus bukanlah kegagalan, melainkan pembebasan. Dan membuktikan diri melalui tindakan, bukan sekedar kata-kata, adalah cara terbaik untuk menghadapi dunia yang sering menilai terlalu cepat. Di rumah tua ini, aku menatap langit malam melalui jendela yang retak. Cahaya bintang mengingatkanku bahwa hidup selalu memiliki peluang baru. Masa depan terbuka lebar, dan semua pengalaman, baik maupun buruk, menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih jauh dengan bijak dan tegas. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini. Cerita ini bukan hanya tentang aku dan Nadira, tapi tentang nilai, prinsip, dan keberanian menghadapi hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lain yang penuh drama, pelajaran hidup, dan kejutan yang tak terduga. Ingat,
Hidup itu indah saat kita tetap setia pada diri sendiri. Dan setiap ujian adalah langkah menuju versi terbaik dari diri kita. Penyesalan yang terlambat. Setelah acara, Nadira memohon bicara. Ia menangis, meminta kesempatan kedua. Tapi bagiku, cinta yang runtuh karena harta tak layak dibangun kembali. Aku pergi, tanpa menoleh.